Saya harus tanya Mbak Im sendiri karena dia yang bisa menjawab. Yang bisa menjawab Mbak Im. Jadi hal-hal yang terlalu pribadi begini saya tidak bisa jawab. Tapi kalau Anda tanya tentang gugatannya, saya daftarkan benar. Ada hak gugatan cerai talak, ya. Jadi gugatan cerai talak dan hak asuh anak. Itu saya sampaikan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan sudah terdaftar. Nyemil di lokasi syuting, nyemil sehat. Saya tidak akan menanggapi hal-hal di luar hukum. Jadi yang begitu kalau ditanyakan kepada saya nanti yang bermasalah. Karena saya menjadi paranormal nanti. Kisah pilu keretakan rumah tangga selebritis Baim Wong dan sang istri Paula Verhoeven hingga sampai saat ini masih memancing perdebatan berkepanjangan. Bagaimana tidak, belakangan telah berhembus kencang sebuah kabar miring di media sosial yang menuding jika kandasnya pernikahan mereka disebabkan oleh adanya orang ketiga, yakni Dimas Seto. Namun menariknya, derasnya badai tudingan miring itu nampak tidak mengganggu Dimas Seto. Buktinya, hingga detik ini, suami Dhini Aminarti itu tak sekalipun mengunggah klarifikasi. Bahkan ia masih terlihat menjalani hidupnya seperti biasa. Nyemil di lokasi syuting, nyemil sehat. Saya nggak menanggapi yang begituan, yang jelas apa yang disampaikan oleh Mbak Im itu ada dalam gugatan. Artinya itu adalah sesuatu yang ada dalam proses hukum. Saya minta semua hormati hukumnya. Dan kita tidak mencoba masuk kepada pembenar dan menyalahkan. Tapi kita masuk kepada fakta. Faktanya ada di dalam gugatan dan gugatan itu saya daftarkan di Pengadilan Agama. Jadi saya masuk pada proses hukumnya. Lain-lain saya tidak mau menanggapi. Berat memang apa yang dialami Dimas Seto saat ini. Namun untungnya sosok sang istri tercinta yakni Dhini Aminarti selalu setia mendampingi Dimas Seto. Hal itulah yang membuat netizen menjadi ragu akan beredarnya isu tersebut. Buktinya saja, pesan-pesan dukungan terhadap pasangan Dimas Seto dan Dhini Aminarti kini mulai ramai bermunculan di media sosial. Emang ngada-ngada banget netizen yang bilang DS itu Dimas Seto. Rumah tangga mereka berdua adem ayem aja, malah disangkutkan. Tiljanah ya kalian berdua, amin. Tulis netizen. Selain itu, Dhini Aminarti sendiri juga sempat mengunggah dukungan kepada sang suami lewat media sosialnya. Entah apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar, mana yang fakta, mana yang opini, kini melebur satu menjadi sebuah misteri. Namun yang pasti, keterkaitan nama Dimas Seto dalam perhara rumah tangga Baim dan Paula hingga sampai saat ini hanyalah sebuah isu. Pasalnya, Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Baim Wong sendiri pun masih enggan menguak semuanya. Lantaran hal itu telah masuk ke dalam poin gugatan cerai Baim Wong di Pengadilan Agama. Saya harus tanya Mbak Im sendiri karena dia yang bisa menjawab. Yang bisa menjawab Mbak Im. Jadi hal-hal yang terlalu pribadi begini saya tidak bisa jawab. Tapi kalau Anda tanya tentang gugatannya, saya daftarkan benar. Ada hak gugatan cerai talak, ya. Jadi gugatan cerai talak dan hak asuh anak. Itu saya sampaikan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan sudah terdaftar. Jangan itu menjadi haknya Mbak Im. Itu merupakan urusan pribadi di luar urusan hukum. Saya tidak akan masuk. Saya tidak akan menanggapi hal-hal di luar hukum. Jadi yang begitu kalau ditanyakan kepada saya nanti yang bermasalah.
karena saya menjadi paranormal nanti. Sementara itu, kandasnya hubungan pernikahan mereka nampak menggoreskan luka yang begitu dalam pada relung hati Baim Wong. Pasalnya, dalam konferensi persnya bersama sang kuasa hukum, bapak dua anak itu merasa bahwa dirinya telah dikhianati oleh seorang laki-laki yang merupakan sahabat dekatnya sendiri. Meski tidak menyebutkan secara gamblang siapa sosok sahabat yang telah mengkhianatinya itu, Baim sempat membeberkan beberapa ciri-ciri sang pelaku. Di mana salah satunya Baim menjelaskan jika pria itu belum dikaruniai seorang anak. Lantas seperti apa luapan kesedihan Baim Wong tentang pernikahannya yang kini berada di ujung tanduk? Sebenarnya posisi saya itu sulit. Saya memang bisa dibilang dikhianati sama dua orang terdekat saya, dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Apa yang menjadi persoalan? Ini saya ibaratkan pagar makan tanaman. Jadi kalau bilang ini semuanya tiba-tiba, enggak. Saya waktu itu udah nggak kuat juga, tapi bukan masalah ini ya, lebih masalah sifat. Saya datang ke orang tua dia, dan saya udah bilang kalau saya itu sudah tidak bisa. Tapi akhirnya saya coba lagi, saya bilang sama dia terakhir. Ya setelah terakhir itu tiba-tiba ya kayak begini. Itu adalah suara hati seorang suami dan laki-laki. Bagaimana sakitnya kalau seorang laki-laki marah seperti ini sampai suratnya ada di pengadilan, Anda bisa menilai bagaimana kesabaran seseorang berakhir. Itu saja kalau saya menilai. Karena saya begitu saya ditelepon, diceritakan, saya juga kaget, tapi saya nggak boleh ceritakan. Sabar sekali ini manusia. Saya nggak nyangkanya ketika saya mengetahui ada telepon laki-laki itu diganti sama pihak wanita dengan nama laki-laki. Ya kalian semua juga laki-laki ya. Ketika ada di posisi itu berat sekali untuk memaafkan. Karena maaf, saya tidak tahu mereka itu ngapain. Saya juga tidak mau suzon, cuman dari rantai semua itu, karena ini sudah 1 tahun ketidakjujuran itu ada. Saya sendiri juga kadang-kadang suka nggak percaya. Jangankan kalian, saya aja nggak percaya apa yang terjadi sama saya. Karena saya selama ini cuman menahan semuanya selama 1 tahun. Saya karena anak saya itu nggak pernah ngecek handphone istri saya karena saya sangat percaya sama dia. Sekalipun saya nggak pernah. Ketika ada berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, saya nggak ngecek ya, maaf. Jadi kasih lihat saya. Terus saya mau ngomong apa? Saya nggak akan jabarin di sini semuanya. Saya ke keluarga saya tanya harus gimana, ini begini. Mereka bilang selesaikan. Dan juga saya nanya sama ayah saya. Satu kunci kehidupan saya dalam kehidupan, saya selalu menanyakan orang tua saya. Keputusan dia adalah keputusan saya. Mama saya udah nggak ada. Ayah saya bilang selesaikan. Mau bukti apa lagi, Pak Im? Apapun yang terjadi ke depannya, saya sama pengacara saya, ya kita sudah siap apa yang terjadi. Ya, paling itu aja, punten banget, saya nggak akan ada pertanyaan.
saya tahu kemana-mana. Sekali lagi maaf buat semua wartawan ya. Udah itu aja sih. Terlepas dari semua itu, gugatan serta isak tangis Baim belum mendapatkan respon langsung dari pihak sang istri. Lewat media sosial pun, Paula justru lebih memilih untuk mengunggah ucapan selamat dan doa kepada sang putra yang pada tanggal 9 Oktober kemarin baru saja berulang tahun. Namun yang menarik, pihak yang diduga telah ditunjuk Paula menjadi kuasa hukumnya telah menegaskan harapan agar tidak adanya penggiringan opini. Dan tak kalah mencolok, belakangan Paula juga kerap kali membagikan potongan-potongan video berisikan ceramah yang menyinggung sikap baik ketika menerima perlakuan jahat. Entahlah apa maksud dibalik unggahan-unggahan Paula tersebut. Mungkinkah hanya sekedar pengingat? Atau memang sengaja diarahkan kepada Baim Wong, hingga kini belum ada yang tahu. Namun hal itu seperti menyiratkan bahwa Paula kini berada dalam tekanan yang besar. Apapun yang terjadi ke depannya, saya sama pengacara saya, ya kita sudah siap apa yang terjadi. Ya, paling itu aja, punten banget, saya nggak akan ada pertanyaan. Saya tahu kemana-mana. Sekali lagi maaf buat semua wartawan. Ya, udah itu aja sih. Kalau bicara orang sakit hati nggak bisa kita nilai ya. Jadi di saat seseorang yang sabar, sakit hati dan marah, ya ini yang terjadi sehingga dia mengajukan gugatan atau permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa menilai sebelum dan sesudah. Nah, yang jelas dia tersakiti. Kalau seseorang yang sabar tersakiti, itu betul-betul akan berdampak yang luar biasa dengan apa yang akan dia lakukan. Nah, apa yang dilakukan ternyata dia mengajukan gugatan cerai talak. Artinya dia ingin mengakhiri rumah tangga ini. Bagi dia ini adalah perjalanan hidup dia yang sudah saatnya saya akhiri, karena kalau diteruskan ini akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan lahir batin buat dirinya. Seperti itu. Saya kembalikan ke Anda, kalau Anda mengalami keadaan seperti ini, manakala ada seseorang mengkhianati Anda, orang itu sangat Anda percaya, kira-kira apa yang Anda lakukan? Sudah, saya tidak perlu menjawab. Anda sudah menjawab pertanyaan itu. Alhamdulillah tetap semangat untuk berkarya, berkarir. Doain aja, makasih, doain ya. Selalu support dong. Ada support. Tiap hari terus mau iya, makasih ya. Yang jelas ada problem rumah tangga sebagaimana yang disampaikan di dalam pada saat di Tiger Wong, ya seperti itu yang sebenarnya. Jadi saya tidak akan membuat statement baru atau keterangan baru. Saya hanya mengutip apa yang dikatakan oleh prinsipal saya, Baim Wong. Apa yang dikatakan sama Baim Wong itu adalah ya seperti itu. Jadi saya tidak mungkin akan menambahi dan mengurangi karena saya tidak punya hak untuk menyampaikannya. Jadi apa yang adanya di gugatan, apa yang disampaikan Baim Wong, sudah itu yang sebenarnya. Lihatnya orang luar tuh kan nggak tahu isinya. Apa masalah yang terjadi di rumah tangga itu ya. Selama ini yang kita lihat kan baik-baik saja. Tapi pada waktu sudah ada seperti ini, kita sebetulnya nggak bisa berspekulasi juga. Apa sih sebetulnya yang terjadi pada keluarga ini gitu. Bisa sampai ada gugatan cerai dan sebagainya. Tetapi kalau dilihat dari luar, emang selama ini tidak terlihat ada sesuatu yang aneh kan. Sekali lagi, mungkin saya tidak akan sering untuk ngobrol gini sama kalian ke depannya. Maaf, saya sengaja sekarang begini supaya clear aja. Saya juga saatnya kali ya, bukan membersihkan nama saya, kayak sampai sekarang saya nggak tahu ini keputusan yang benar atau enggak. Kalau kita sudah ada masalah dalam keluarga kita, yang harus tidak boleh ditutup adalah pintu komunikasi.
bahwa kemudian kita pindah rumah, kamu sana, saya di sini, itu akan makin sebetulnya mempersulit komunikasi. Kalau misalnya mau sebentar, time out sebentar, it's okay. Tapi kalau terlalu lama, itu kemudian jadinya putus hubungan, sehingga tidak bisa kemudian mengklarifikasi, menjelaskan, dan sebagainya terduduk permasalahannya. Kalau saya mengatakan, kalau orang sedang dalam masalah, bahwa kemudian yang satu merasa tidak dapat perhatian atau apa, tidak pada tempatnya untuk kemudian mencari perhatian dari orang lain. Yang harus dilakukan adalah membicarakan hal ini. Saya maunya kamu sebetulnya kayak gini loh, gitu bilang kepada suaminya. Suaminya juga bilang kepada istrinya. Tidak ada harusnya dalam keluarga yang satu takut berbicara kepada yang lain. Kalau itu sudah terjadi, itu sudah tidak sehat. Harusnya kedua belah pihak berani untuk mengutarakan perasaan, pikiran, dan keinginannya secara asertif, sehingga orang yang diajak bicara jadi tahu masalah yang dihadapi ini apa, seperti itu. Dan kalau misalnya ini jadi alasan untuk kemudian mencari pasangan baru atau dapat kasih sayang dari orang lain, itu menurut saya nggak benar juga. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.